Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok jurusan Tarbiyah ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami tentang kesalahan tanda baca pada soal pilihan ganda agama Islam di tingkat sekolah dasar. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Asmaul Husna sebagai moderator plus pemateri, dan partner saya Asifa Safira sebagai pemateri lanjutan. Baiklah, kami akan menyampaikan materi yang telah kami sajikan. Saya Asifa Safira, saya sebagai pemateri. Saya akan membacakan pendahuluannya serta metode, lampiran, dan lainnya. Baiklah, saya akan membacakan pendahuluan dari isi jurnal ini. Pendahuluan. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi antar sesama manusia yang pada dasarnya juga merupakan sesuatu yang khas bagi manusia. Bahasa juga sebagai wadah untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Akibatnya, jika maksud dan tujuan penutur bahasa menjadi tidak jelas, maka komunikasi menjadi tidak efektif. Bahasa Indonesia adalah alat berkomunikasi. Bahasa Indonesia juga penting sebagai bahasa nasional. Ada dua komponen berbahasa yang tercakup di dalamnya, yaitu 1. Keterampilan menyimak, 2. Keterampilan berbicara. Kedua komponen tersebut di dalam pengaplikasiannya memiliki keterkaitan sehingga harus dilaksanakan dan terpadu. Tanda baca pada saat ini mulai jarang diperhatikan. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu penggunaan secara tertulis di instansi. Bahkan, kaidah penggunaannya pun seringkali dilupakan oleh penulis. Jika kaidah penggunaan tanda baca ini dilakukan dengan benar, maka akan banyak manfaatnya bagi kita, terutama dalam hal tulis-menulis. Penggunaan tanda baca masih banyak yang keliru dalam penggunaannya. Penulis seringkali menempatkan tanda baca, masih banyak yang keliru dalam penggunaannya. Penulis seringkali menempatkan tanda baca tanpa memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Pada penggunaan tanda baca, inilah masyarakat ataupun penulis keliru dalam penempatannya. Sama halnya dengan penulisan kata. Penulisan kata adalah sebuah kata yang disusun menjadi kalimat yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Pada penulisan kata inilah masyarakat yang gemar menulis dan dunia jurnalistik masih keliru dengan penulisan kata yang benar sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Opsi ketiga, yaitu metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang berbentuk studi khusus dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data menggunakan metode sadap dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan pengumpulan tulisan hasil karangan bahasa Indonesia. Data dalam penelitian ini berisi tentang kumpulan-kumpulan soal tentang agama Islam, dan di sini juga terdapat hasil analisa mengenai kesalahan penulisan tanda baca dan penulisan kata. Baiklah, saya akan membacakan lampiran. Baiklah, saya akan kembali ke opsi ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Pada peletakan tanda baca, kesalahan dalam penulisan tanda yang dapat dikategorikan berdasarkan 1. Penghilangan tanda baca. 2. Pemilihan tanda baca yang salah. 1. Penghilangan tanda baca. Dalam kategori kesalahan ini ditemukan beberapa kejanggalan dalam penulisan soal tersebut.
Penjelasan tersebut dapat dilihat dari penulisan, peletakan, dan sebanyak apa tanda digunakan dalam penulisan soal tersebut. 1. Bunyi Surah Al-Falaq ayat 3 adalah A. Wa min syarri hasidin idza waqab. B. Wa min syarril nafasati fil uqad. C. Wa min syarri hasidin idza hasad. D. Qul a'udzu birabbil falaq. Soal kedua, surah Al-Falaq diturunkan di kota A. Madinah, B. Makkah, C. Mesir, D. Irak. Nomor ketiga, nama surah Al-Falaq diambil dari ayat ke A1, B2, C3, D4. 4. Berikut ini yang merupakan arti dari Al-Alaq ialah A. Waktu subuh, B. Waktu zuhur, C. Waktu asar, D. Waktu maghrib. Nomor kelima, surah Al-Falaq mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah tempat kita A. Berteduh, B. Bersimpuh, C. Berlindung, D. Mengadu. Menurut kelompok kami, dari 5 soal di atas tersebut terdapat ada beberapa kekurangannya, seperti tidak adanya tanda titik, tidak ada tanda hubung, dan tanda petik. Yang seharusnya ditulis itu seperti apa yang sudah ditentukan atau sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI). Tanda baca tersebut harus diletakkan di tempat semestinya. Inilah hasil yang telah kelompok kami perbaiki. Nomor 2, pemilihan tanda baca yang salah. Di soal ini tidak terlalu banyak menggunakan tanda baca yang tepat. Hampir semua benar. Yang dikoreksi di sini adalah bagian penggunaan tanda petik saja. Seharusnya dia tidak perlu menggunakan tanda petik melainkan hanya tulisannya dimiringkan. Baiklah, poin terakhir dari jurnal tersebut yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian kami menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan kesalahan dalam penulisan dan peletakan tanda baca pada soal-soal agama Islam tingkat sekolah dasar. Jenis kesalahan tanda baca yang sering dilakukan adalah kesalahan penggunaan tanda titik, yaitu pada penulisan mengakhiri kalimat yang bukan pertanyaan, kesalahan penggunaan tanda baca, koma, yaitu tidak menyambungkan unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan, dan kesalahan penggunaan tanda hubung, yaitu dipakai untuk menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pengertian baris. Baiklah, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, sekian dari materi yang kami sampaikan. Semoga materi yang cukup singkat ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Oke, sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.